Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadar Ramdhani. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu program studi Teknik Elektro beserta dengan cabang konsentrasi dari program studi Teknik Elektro. Teknik elektro adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat elektron yang dikenal sebagai listrik. Teknik listrik melibatkan konsep, perancangan, pengembangan, produksi perangkat listrik, dan elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Teknik elektro mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik, sistem jaringan distribusi, sampai pada pemanfaatannya oleh pengguna akhir. Teknik elektro sebagai bidang teknik yang tertua menjadi induk dari banyak bidang lain, seperti jurusan teknik komputer yang berasal dari perpaduan teknik elektro dan ilmu komputer. Ada beberapa bidang penjurusan di teknik elektro, yaitu elektronika, teknik telekomunikasi, teknik tenaga listrik, dan teknik kendali serta komputer. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu bidang konsentrasi dari program studi Teknik Elektro. Konsentrasi yang pertama di Prodi Teknik Elektro adalah elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer dan peralatan elektronik. Ilmu yang mempelajari alat-alat ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk, desain, dan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu elektronika instrumentasi. Sejarah singkat elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Salah satu contoh alat elektronika yaitu mikrofon. Mikrofon ini termasuk sensor dan akuator mekanik. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah energi akustik ke energi listrik. Mikrofon termasuk keluarga transducer yang dapat mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Setiap jenis mikrofon memiliki cara yang berbeda dalam mengubah bentuk energinya. Tetapi semua memiliki persamaan, yaitu setiap jenis mikrofon memiliki suatu bagian utama yang biasa disebut diafragma. Yang kedua adalah teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi merupakan penjurusan dari teknik elektro yang mempelajari tentang sistem informasi, penyampaian informasi, dan komunikasi. Tidak hanya itu, telekomunikasi juga mempelajari ilmu komputer, jaringan komputer, dan sebagainya. Dengan demikian, teknik telekomunikasi bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang informasi dan komputer. Di bidang telekomunikasi, mahasiswa akan mempelajari beberapa mata kuliah seperti algoritma dan pemrograman, jaringan dan teknik penyambung telekomunikasi, dan jaringan komunikasi data, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik merupakan konsentrasi dari teknik elektro yang mempelajari arus kuat, pembangkit listrik, sistem transmisi, sistem tenaga listrik, dan lain sebagainya. Mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa adalah pengukuran dan gambar listrik, dasar sistem tenaga listrik, energi alternatif dan renewable energy, pembangkit tenaga listrik, konversi energi listrik, mesin-mesin listrik.
Pengukuran dan gambar listrik akan mempelajari tentang pengukuran dan penggambaran arus kuat. Dasar sistem tenaga listrik akan mempelajari tentang dasar-dasar dari sistem tenaga listrik. Energi alternatif dan renewable energy akan mempelajari tentang energi alternatif dan energi yang dapat diperbaharui. Pembangkit tenaga listrik akan mempelajari tentang bagaimana proses pembangkitan listrik secara konvensional. Konversi energi listrik akan mempelajari cara mengkonversi raw energy menjadi energi listrik. Mesin-mesin listrik akan mempelajari atau membahas komponen di dalam suatu pembangkit listrik. Yang keempat yaitu teknik kendali dan komputer. Teknik kendali dan komputer merupakan konsentrasi jurusan teknik elektro yang mempelajari kestabilan sistem. Teknik kendali tidak mempelajari sistem secara mendalam. Yang terpenting adalah mengetahui hubungan antara masukan atau input dengan keluaran atau output. Sistem yang dikendalikan bisa berupa peralatan elektrik, mesin, dan lain-lain. Dalam teknik kendali, banyak dipakai metode-metode tertentu, seperti tempat kedudukan akar, diagram Bode, dan lain sebagainya. Cabang teknik kendali antara lain sistem kendali optimal, sistem kendali stokastik, sistem kendali adaptif, sistem kendali digital, sistem kendali nonlinear, sistem kendali fuzzy, dan sistem kendali kokoh. Kesimpulannya adalah setelah membahas konsentrasi di teknik elektro ini, menunjukkan bahwa program studi teknik elektro tidak hanya mempelajari seputar listrik. Dengan banyaknya konsentrasi yang bisa dipilih, menjadikan program studi teknik elektro sebagai salah satu program studi favorit bagi mahasiswa. Pelajaran serta penerapan ilmu yang didapat akan sangat memudahkan lulusan teknik elektro berkontribusi dalam perkembangan teknologi, baik di masyarakat maupun di lingkungan internasional. Banyak mahasiswa teknik elektro yang telah menorehkan prestasi dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Hal tersebut semakin menjadikan program studi teknik elektro memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.